Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita bersama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, mudah-mudahan kita sudah gabung. Sebenarnya ada 47 sekolah untuk Subrayan 5 dan 6. Ini baru gabung 25, tetapi tidak apa. Tadi kami juga mohon maaf dari jadwal semula jam 8 kita geser sampai jam 9 lewat. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna kegiatan ini, tetapi yang terpenting adalah nanti apa-apa yang bisa kami sampaikan terkait pelaksanaan AKM ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan AKM merupakan hal baru, tetapi insya Allah ini lebih mudah dari UNBK dan lebih simpel, lebih sederhana, dan sekolah juga lebih mudah mengikutinya, dan siswa juga tidak menjadi beban yang berat buat anak-anak kita. Kemudian dalam kegiatan ini sengaja saya melakukan Google Meet. Kita tidak melakukan tatap muka karena masih masa pandemi, jadi agak rawan. Saya tidak ingin kesehatan keselamatan kita terganggu, jadi dengan terpaksa menggunakan Google Meet. Kemudian kegiatan ini sebagai persiapan pelaksanaan simulasi skala besar yang akan dilaksanakan tanggal 1 Desember oleh seluruh sekolah yang sudah ada kelas 8-nya. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan di grup, kita untuk persiapan SSB ini kita persiapkan 5 siswa kelas 8. Cukup nama sebenarnya, tapi kemarin saya siapkan nama NISN dengan tanggal lahir. Tetapi untuk SSB ini cukup nama, tetapi nanti di AKM yang sebenarnya yang rencana akan dilaksanakan bulan Maret itu tahun 2021, pelaksanaannya selama 2 hari di minggu ketiga, jadwal sementara minggu ketiga, di mana tesnya ada AKM untuk siswa, terus survei karakter untuk siswa, dan survei lingkungan belajar untuk guru dengan kepala sekolah. Dan perlu saya tegaskan di sini, untuk AKM ini tidak mempengaruhi nilai siswa. AKM ini sebagai pelaksanaan dari asesmen nasional yang akhirnya akan melihat peta mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan yang nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan peningkatan mutu proses pembelajaran yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap prestasi peserta didik secara keseluruhan. Dan dalam pelaksanaan SSB ini sebagai awal dari AKM, sebagai pengenalan buat kita semua seperti apa soalnya, seperti apa teknis pelaksanaannya untuk sekolah, seperti apa Bapak Ibu bisa memperkenalkan model-model soal nanti yang akan diberikan dalam AKM ini. Kemudian ada beberapa hal yang agak berbeda dalam sistem di sini, di mana dalam UNBK semi online, kalau di sini full online. Jadi memang perangkat yang digunakan sama dengan UNBK, tetapi sistem yang terbangun berbeda. Jadi kalau ini online, full online, jadi sebenarnya tidak memerlukan server. Jadi nanti secara sistem kemarin kami sudah sampaikan. Yang terpenting sekarang adalah kita memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana AKM itu. Dan kami mohon ditegaskan kepada anak-anak, kepada guru yang lainnya, kepada orang tua peserta didik, bahwasannya AKM itu tidak membebani siswa dan tidak mempengaruhi nilai siswa. Itu yang terpenting. Kemudian dalam pelaksanaan ini kita akan upload data siswa untuk 5 orang untuk SSB ini seperti yang kemarin saya sampaikan, dan nanti disampaikan user dengan password oleh Mas Rian.
Dan saya harap hari ini seluruh sekolah bisa mengupload 5 data anak kelas 8 sebagai peserta SSB. Nanti akan dipandu oleh Mas Ria setelah ini. Itu untuk SSB yang akan dilaksanakan minggu depan, sekitar 1 minggu dari sekarang, tanggal 1 Desember. Kemudian bagaimana sih AKM nanti dilaksanakan, siapa saja pesertanya? Peserta untuk AKM di 2021 adalah siswa kelas 8 untuk jenjang SMP. Jumlahnya 45 orang. Setiap sekolah itu 45 orang nanti. Siapa saja 45 orang itu? 45 orang itu adalah data siswa kelas 8 yang secara langsung dipilih, ditentukan secara random oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekolah sudah tidak bisa menentukan A, B, C. Paling nanti memverifikasi apakah anak tersebut masih ada dan aktif hadir di sekolah pada saat pelaksanaan AKM. Itu yang akan tugas Bapak Ibu di sekolah. Di sini ada wakase kurikulum nanti yang akan mengawal penuh, dan sebagai teknisinya ada Prof. Mohon bekerja sama dengan baik. Setiap informasi, setiap hal yang meragukan silahkan tanyakan ke kami. Kemudian dari hasil AKM nanti di 2021, mudah-mudahan itu sebagai bahan untuk perbaikan secara khususnya di satuan pendidikan dan secara umum kabupaten. Kita akan melakukan perbaikan pembelajaran untuk anak-anak kita. Kita punya MGMP, kita punya wakase kurikulum, punya grup, kita bisa diskusi, melakukan perbaikan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang mungkin tahun depan kita mudah-mudahan sudah bisa pembelajaran tatap muka kembali seperti halnya Pak Menteri sampaikan kemarin. Tapi memang tahapannya tetap protokol kesehatan kita harus penuhi, harus ketat sekali karena pandemi ini masih ada, dan yang diutamakan adalah keselamatan, kesehatan anak-anak kita dan seluruh warga di sekolah kita. Sebagai pembuka mungkin itu dari saya, dan kita lanjutkan secara teknis nanti disampaikan Mas Rian. Kita akan memberikan password dan user untuk setiap sekolah. Nanti mohon disimak dan dicatat. Dan memang sengaja tidak kami posting secara keseluruhan karena ini sifatnya nanti untuk masing-masing sekolah berbeda. Jadi kami akan sebutkan satu persatu. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bisa nanti bisa diskusi setelah ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ada. Oke, sudah jelas, udah pindah komputer nih sayanya. Kalau misalkan belum jelas nanti bisa komplain lagi ya. Biar saya Ya oke, udah mulai, udah oke, udah sedikit oke lah. Berarti saya harus pindah komputer baru nih sama Pak Kasih. Oke, kita lanjut ya. Dalam tadi yang saya sampaikan tadi sebelumnya yang kurang jelas itu. Jadi kita tanggal 1 Desember itu nanti kita akan melaksanakan simulasi skala besar UBKD atau AKM. Ada yang masih blank nggak dengan AKM? Masih Pak, saya baru Pak. Oke, kita bahas dulu masalah AKM, nanti baru kita ke user aja ya. AKM sendiri itu adalah merupakan bukan sebetulnya sih berbeda dengan UNBK ya. Kalau UNBK kan kita parameter penilaiannya itu ke siswa, di mana hasil belajar siswa itu digunakan sebagai acuan kelulusan siswa. Kalau sekarang untuk AKM ini menjadi parameter juga, tapi ke parameter mutu sekolah.
di mana nantinya hasil belajar siswa itu diimbangi dengan survei, di mana surveinya sendiri itu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar otomatis kan di sini kan sekolah, di mana ada siswa tersebut nantinya itu berinteraksi dengan lingkungan di sekolahnya. Adapun nanti hasilnya itu merupakan suatu raport mutu atau bisa ditarik kesimpulan atau pemetaan oleh pusat, di mana mungkin kan inputnya itu siswa, prosesnya itu pembelajaran di sekolah, outputnya itu hasil dari AKM-nya sendiri. Adapun nanti kelulusan siswa tersebut itu mungkin nanti tetap diserahkan kepada kebijakan sekolah. Jadi ini tidak berpengaruh terhadap kelulusan siswa di sekolah. Jadi AKM ini sebagai parameter atau tolak ukur keberhasilan atau mutu sekolah di lingkungan kabupaten dan selanjutnya di lingkungan nasional. Peringkat mutunya berapa sih? Keberhasilan pembelajarannya sampai di mana? Mungkin itu intinya sih untuk AKM sendiri. Dan AKM sendiri itu terdiri dari yang pertama itu tes literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan sekolah atau lingkungan belajar. Mungkin itu untuk AKM-nya sendiri. Nah, pelaksanaan AKM-nya sendiri, AKM utama itu nanti pada minggu ketiga bulan Maret. Minggu ketiga bulan Maret itu kita sudah mulai AKM utama ya, selama 2 hari. Nah, untuk simulasinya sendiri, besok tanggal 1 Desember itu cukup 1 hari mungkin kita melaksanakan simulasi. Mudah-mudahan berjalan lancar ya untuk tanggal 1 itu. Dan mungkin untuk AKM utama juga mudah-mudahan berjalan lancar. Nah, untuk aplikasinya sendiri, AKM mungkin sedikit berubah dengan aplikasi UNBK ya. Mungkin pada tahun kemarin teman-teman dipusingkan dengan masalah install PHD, install PM, setting PHD gitu kan. Dan dipusingkan juga dengan waduh server jeblok, ini nggak ada server cadangan. Kalau sekarang mungkin kita tidak ada ya server server itu mungkin hanya digunakan sebagai komputer biasa pun juga bisa, atau laptop biasa pun juga bisa gitu, untuk admin aja. Jadi nanti itu siswa sama seperti UNBK itu tetap di kliennya, pakai klien masing-masing, tapi di sini topologi yang dipakainya itu berbeda dengan topologi UNBK yang kemarin. Sekarang itu dari klien itu langsung ke internet ya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan sendiri. Kalau kemarin pada saat UNBK komputer klien itu tersambung ke server, baru server yang connect ke internet ya. Kalau sekarang itu komputer klien silahkan disambungkan ke hub langsung untuk koneksinya ke internet, tidak melalui server lagi. Jadi mungkin sedikit lebih ringan karena tidak membebani server dan tidak membebani sekolah juga untuk dalam hal pengadaan server ya. Cuman yang pasti dan harus diperhatikan juga di sini masalah kualitas hub ya. Soalnya ya mungkin sekarang itu hub mungkin bekerja sedikit lebih keras ya daripada kemarin. Soalnya kan kalau kemarin itu hanya koneksi dari klien ke server saja. Kalau sekarang dari klien langsung ke internet. Mohon diperhatikan untuk kualitasnya. Kalau misalkan bisa ya menghindari yang namanya hub stick ya. Terus itu yang pertama. Yang keduanya
mungkin dari sisi menunya sendiri, Exambro Proctor, sekarang Exambro Proctor ya, kalau kemarin kan Exambro Admin ya kalau masuk UNBK. Exambro Proctornya sendiri kita tidak memerlukan masalah sinkronisasi, tidak perlu berganda. Jadi kita pakai setting masuk setelah masuk setting di web, disesuaikan dengan setting yang di web. Kita hanya di sana itu tidak ada menu sinkronisasi. Kalau menu-menu yang lainnya sih mungkin hampir sama dengan UNBK ya, kayak status tes, terus release token dan lain sebagainya. Nah, adapun pas waktu pelaksanaannya mungkin sama juga dengan UNBK. Jadi nanti Exambro untuk siswa, Exambro client untuk siswa itu kita kopikan. Ya sama aja sama kayak UNBK kemarin, kita kopikan ke masing-masing klien. Dan Exambro adminnya atau Exambro Proctor kita kopikan ke komputer yang si Proctor atau kita kan, lalu kita running. Tapi mungkin Exambro Proctor tidak akan bisa di running ketika dari pusat belum mengaktifkan sistem sama kayak kemarin gitu kan UNBK. Jadi dari pusat Exambro Proctor nanti ada pemberitahuan ya, biasanya kan di web kita pantau web UBKD-nya. Nah nanti biasanya dari web itu Exambro aktif jam sekian sampai jam sekian. Jadi mungkin untuk teknisnya itu hampir sama dengan UNBK, tapi mungkin sedikit lebih mudah atau mungkin lebih ringan karena kita tidak usah menginstal bukan apapun ya, kita tidak usah menginstal VM, PHP atau segala macam. Kita hanya ngerunning browser udah. Tapi catatannya, konsekuensinya yang harus diperhatikan oleh sekolah itu satu, koneksi jaringan yang harus diperkuat bandwidth-nya. Soalnya ini imbas dari kalau kemarin kan UNBK itu semi online ya, jadi offline baru kita kirim hasil gitu. Kalau sekarang langsung siswa mengerjakan langsung online, jadi otomatis kan bandwidth dari sekolah itu otomatis harus besar ya. Memang kalau di spek minimal kebutuhan bandwidth oleh pusat itu 12 Mbps untuk 15 klien. Tapi begitu kemarin kita simulasi itu maka yang 20 Mbps saja sudah load gitu. Jadi ya lebih bagus lah. Isi memang pakainya dedicated ya. Dedicated, tapi kalau misalkan memang nggak seperti itu ya tidak bisa dedicated ya nggak apa-apa, tapi mungkin bandwidth-nya diperbesar gitu, untuk kelancarannya sendiri. Nah, untuk catatan sendiri mungkin teman-teman Proctor nanti bisa mempersiapkan itu untuk KKM utama itu 45 siswa ya. 45 siswa itu bagi 3 sesi mungkin sama seperti UNBK. Nah, satu sesinya itu 15 orang. Satu sesi 15 orang. Itu secara bergiliran. Mungkin untuk penjelasan masalah AKM-nya sendiri ada yang ditanyakan? Enggak. Kita sambil sharing aja ya. Ada gambaran nggak, Mas? Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut ke pembagian user aja langsung ya. Di sini sudah pada hadir belum ya? Saya lihat masih baru 40 orang yang hadir ya. Yes. Ya. Kemudian Ya, silakan. untuk Masuk di AKM di ini apa diundur kurikulum tanya? Kalau untuk yang besok simulasi itu tanggal 1 ya. Tanggal 1
Desember itu tanggal 1 Desember itu memang tidak bisa, ini itu sudah dari pusat ya, sudah ketentuan dari pusat dan kita tidak bisa ini. Dan iya, harusnya setiap sekolah itu ikut, mana ya mungkin di sana juga nanti kan punya gambaran, kita juga di sekolah punya gambaran nih, kegiatan simulasi kemarin itu sama kayak UNBK gitu kan. Jadi memperoleh gambaran, kita memperbaiki apa nih yang kurang gitu, koneksi nyata atau dari sisi perangkatnya kah, atau dari sisi SDM-nya kah gitu kan. Di sana kan kita, oh iya harusnya kan pas waktu kita jalanin proper browser itu kita harus rilis token atau harus tentukan status tesnya dulu gitu kan. Nah itu di sana mungkin kan salah satu evaluasi juga, nantinya bahan evaluasi juga. Nah mungkin untuk simulasi sendiri itu kan besok hanya 5 orang ya, 5 orang siswa. Jadi saya kira tidak perlu ini ya, tidak terlalu, mungkin sekolah bisa lah. Ada yang keberatan nggak dengan menghadirkan 5 orang siswa di sekolah? Maksimal 5 orang. Ya kalau di saya di SMP 2 Suranenggala ini sekarang sudah siap. Hebat ya. Oke, siap. Kalau syukur kalau sudah gitu sih ya, berarti pesat gitu ya. Orang juga oke. Lompatan besar ya berarti ya. Alhamdulillah berarti kalau seperti itu Om Syekh. Jadi memang untuk besok persiapan simulasi itu kita karena webnya juga belum sepenuhnya full akses, dalam full akses itu nanti mungkin untuk pendataan selanjutnya setelah simulasi kita dihadapkan dengan pendataan calon siswa AKM. Nah ini yang sedikit setelah simulasi ya. Ini setelah simulasi nih kita berbicara setelah simulasi stepnya apa aja nih gitu kan. Nah, setelah simulasi itu ada pendataan seperti biasa, sama kayak kemarin kita berbicara masalah pendataan bio UN ya, bio UN SMP. Ini juga sama mungkin nantinya seperti itu. Ada webnya juga sama, mungkin nanti yang harus diperhatikan oleh teman-teman hanya di Perpal PD ya. Mungkin barangkali nanti takutnya keteteran pas waktu mendekati, masih banyak siswa yang salah atau identitasnya yang belum betul. Nanti silahkan dimulai dari sekarang dipikir untuk masalah Perpal PD-nya, biar nanti begitu pas tok lalu gitu kan, ya oke, udah mulai nih pendataan untuk siswa AKM. Nah, jadi kita tinggal ya udah, kita nggak ada masalah gitu. Terutama siswa kelas 8 ya yang akan dijadikan sampel. Jadi meskipun sampel dari satu sekolah hanya 45 orang, tapi sampel 45 orang itu kan kita nggak tahu, itu yang menentukan pusat yang random. Jadi begitu oleh pusat itu si anak A itu sudah dijadikan sebagai sampel, sudah ditunjuk sebagai sampel oleh sekolah, oleh pusat, maka nanti kedepannya itu sudah dikunci. Biodatanya itu tidak bisa diedit atau diapa-apain gitu. Jadi mohon untuk teman-teman perbaikan siswa dimulai dari sekarang deh. Saya rasa soalnya takutnya nanti begitu mendekati banyak yang akses penuh lagi, sama kayak sekarang banyak yang akses masalah BSU ya, sama Perpal ijazah. Jadi tolong nanti untuk diperhatikan mulai dari sekarang, kalau kata orang Cirebon sih dipipil mulai dari sekarang untuk perbaikan identitas siswanya. Soalnya nanti takutnya identitas yang ada itu tidak sesuai dengan yang ada di Dapodi, dengan yang ada di UBKD atau AKM ini tidak sinkron. Jadi saya titip nanti setelah kita simulasi ya, setelah kita simulasi ini ada sosialisasi lagi juga mungkin tentang masalah pendataannya.
masalah pendataannya, web pendataannya, terus prosedur pendataannya seperti apa saja yang dipersiapkan. Mungkin nanti kita juga akan mengadakan sosialisasi masalah pendataan calon siswa peserta AKM tahun 2021 ini. Jadi mungkin itu untuk pendataannya sendiri. Mungkin kalau misalkan untuk dari sisi perangkat sih mungkin tidak ada masalah ya. Soalnya ya yang kemarin kita memanfaatkan perangkat yang UNDK kemarin kan ya. Cuman mungkin perlu settingan yang tadi itu, topologi dirubah jadi tidak ke server lagi, langsung ke internet saja. Dan tambah bandwidth harus besar. Dan mungkin nanti ketika pelaksanaan simulasi, namanya juga simulasi ya, saya harap mungkin teman-teman nggak panik kan ketika melaksanakan simulasi. Ternyata banyak kasus kayak kemarin itu teman-teman broker yang melaksanakan simulasi yang 40 orang itu banyak kan blank putih, terus login logout gitu kan, terus logout sendiri setelah melaksanakan. Mungkin kalau sekarang itu lebih cenderung ke kestabilan di koneksi internet mungkin ya. Kita coba deh, makanya saya harapkan semua sekolah ikut itu. Kenapa? Karena kita pengen ngelihat sejauh mana kekuatan bandwidth atau kekuatan jaringan internet yang ada di sekolah. Kalaupun misalkan memang dirasa kurang atau kita pengen improvisasi, bisa sebetulnya sih tanpa bisa menggunakan tethering, bisa menggunakan modem GSM juga bisa sebetulnya sih. Tapi dengan catatan itu saya tidak rekomendasikan gitu kan, tapi sebetulnya bisa gitu. Kita tidak harus menggunakan speedy. Kalaupun misalkan emang speedy-nya ngelon gitu kan, banyak yang make gitu. Nanti bisa satu klien, misalkan dari 5 klien itu 1 atau 2 klien itu pakai modem atau pakai tethering juga bisa gitu kan, untuk membantu yang lainnya, tapi dengan catatan koneksinya stabil dan bagus bandwidthnya. Yang mungkin itu ya untuk yang AKM. Soid, gimana? Ada lagi? Siap. Terima kasih, jelas Ketua. Ini kebanyakan sebenarnya 5 ya? Ya. Sebenarnya 6-nya cuman Bu Desi aja. Hadir, Marian hadir. Hadir. Ya, memang ya. Oke. Marian mau nanya dong, Marian. Lagi enggak? Gimana? Marian, Iya, gimana? kalau bandwidth untuk standarnya berapa ya? Biar aman gitu. Bandwidthnya. Nah, 20 juga sebetulnya bisa. Tapi ya itu karena ini kan kebanyakan kan kalau yang memakai kondisi rata-rata gitu, rata-rata itu ada yang ini. Sini kan masih jarang yang pakai yang rata-rata itu yang kebiasaan itu kan up to. Iya, Kan jadi kan kalau itu kan biasanya kan rebutan satu klien dan klien lain, itu kan saling menarik. Itu yang kita bisa rekomendasikan gitu kan. Untuk yang 20 juga nanti khawatirnya itu ngelot ya, minimal kalau bisa sih sekolah ya BPS juga untuk koneksinya sendiri ya, kecuali kalau misalkan emang sekolahnya pakai mikrotik ya nggak apa-apa, 20 juga bisa. Iya. Oke, siap Marian. Ada lagi Makasih Marian. ya, sama-sama. Iya. Halo, siap. Oh, iya Pak. Siap. Lima dulu. Kita lanjut ini aja ya, nanti teman-teman ini perhatikan, saya share screen ya, share screen untuk user dan admin. Tolong nanti sekolah yang muncul
Saya ini scroll ya, nanti scroll nih. Berapa saat saya scroll, berapa saat saya scroll. Ini tolong diperhatikan untuk user dan adminnya ya. Untuk user ke login ke webnya. Webnya sendiri udah pada tahu belum ya? Ulang lagi Mas, Oh, iya, nanti nggak oke. jelas. Ulang lagi nanti nggak jelas. Kita Atau sekarang di bentar ya, bentar. Kamarnya nggak ada sih ini, nggak kelihatan. Ada Udah ada. Lebihnya. Ini yang baru dah. Bang kosong. Nah mungkin ini alamatnya ya. Udah kelihatan belum? Muncul nggak? Ya. Halo? Belum. Belum ya? Belum muncul ya? Sebentar. Ya, belum. Sebentar. Halo. Muncul? Sudah muncul Pak. Masih sama Udah, belum, udah. Mas? Baker, Ramen, di Kemdikbud Good, Go, sebetulnya .id /UNBDKD. ya sebetulnya sih sama dengan yang kemarin ya, UNBK itu cuman hanya dikasih slash UNBKD. Oh iya, Webnya iya, sama, belakangnya itu dikasih slash UNBKD ya. iya, siapa? Nah nanti itu baru bisa digunakan. Kenapa? Karena saat ini hari ini kan SMA itu lagi simulasi juga. Jadi Kita harus nanya kepala sekolah semua nih. Semua kepala sekolah semua. biasanya namanya bapak nira dewek kan. Nah, kon ini bapak tahu saya kono. Kita kan bapaknya itu mana? Si, yang lain tolong disalin dulu mikrofonnya, tolong. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. User yang barusan dipakai. dilanjutkan. Yang user yang barusan di-share itu hari ini belum bisa dipakai. Apa? Karena hari ini itu dipakai untuk si SMA se-Indonesia gitu. Jadi seperti biasa kayak kemarin web UNBK ya. Jadi kalau misalkan lagi dipakai untuk SMA gitu kan, SMA dan SMA, SMP itu dikunci, jadi nggak bisa masuk. Nah, kalau misalkan dipakai untuk SMA, SMK dan SMP-nya dikunci. Nah, mungkin minggu depan itu SMK dan SMA-nya yang dikunci gitu kan, karena kita lakukan simulasi gitu. Jadi mungkin paling bisa itu besok dan Jumat, tapi saya mungkin nanti pantau ya untuk hari Sabtu, mudah-mudahan data siswa itu sudah terupload semua. Hanya 5 orang kok, nggak banyak. Sudah terisi semua, jadi sudah siap untuk siswanya. Jadi seperti itu untuk penjelasan web. Kenapa web ini user tidak ditemukan? Pasti tidak ditemukan karena lagi di-blok oleh pusatnya gitu untuk hari ini ya. Jadi belum bisa dipakai untuk hari ini. Sedikit penjelasan untuk yang user itu. Sebetulnya sih saya juga lebih enaknya sih sekarang itu sambil meeting gitu kan, kita coba nih kita ngisi 1 atau 2 siswa gitu kan, kita siswanya, tapi karena nggak bisa login ya terpaksa mungkin kan besok teman-teman mohon diisikan sesuai dengan data siswa yang ada.
Siap. Nah, ini Om Yono ada nggak Om Yono nih? Ada. Hadir Om. Ya, siap. Hadir. Halo Mas Rian. Siap. Waduh, hadir. Ya. Ya. Aku mau tanya. Ada pertanyaan. Yan, ada pertanyaan. Halo. Ya, siap Pak Sahat, siap. Akmadi, ada ngelamun baik. Tadi Pak Yadi sekilas menerangkan itu untuk peserta PKM yang 45 siswa itu pilihan secara acak masing-masing sekolah atau gimana Pak? Ya. Mana Bapak diulang? Ini suaranya Nggak jelas Pak. iya, barusan ngelek. Sudah dengar jelas belum? Iya. Nah, penjelasan siswa. Iya, benar. Tapi kan yang 45 siswa itu dipilih secara acak, itu setiap sekolahan atau bagaimana? Ya, oke. Nah, itu yang Pak kasih tadi kan betul, bahwa nanti akan dipilih secara acak atau random. Nah, tadi juga saya tambahkan juga nanti setelah ini kita ada pendataan tentang pendataan siswa dalam peserta KM itu sebetulnya nyambung ke sana Pak. Nah, kenapa? Karena nanti meskipun nanti 45 orang itu oleh kementerian dari masing-masing sekolah Pak, dari masing-masing sekolah ya 45 orang gitu kan masing-masing. Nah, tapi nanti yang dibetulkan di data calon peserta AKM itu semuanya saja dibetulkan, soalnya kan kita tidak tahu gitu kan kriteria siswa yang ditentukan oleh pusatnya itu seperti apa, kita nggak tahu. Jadi nanti dari sana langsung random secara sistem siswa sebanyak 45 bikin siswa dari 3 gitu Pak. Jadi kan kita juga nggak tahu. Jadi dari kita sih semua aja. Nanti diacak secara random lalu pihak sana ya. Sistem iya betul Pak. Jadi itu sistem. Iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi kan kriteria kitanya kriteria apakah yang vital ataukah yang sedang ataukah yang kurang gitu kan, di sana kita nggak tahu gitu kan, itu yang menentukan. Nah, ada data makanya harus semuanya betul Pak. Jangan sampai nanti yang salah justru malah yang dijadikan sampel datanya gitu kan. Nah, yang betul gitu. Oh iya. Malah yang tidak terpilih sebagai sampel dari sekolah. Oke, paham Pak. Ya, paham. Ya. Terima kasih Mas Rian. Ya. Kalau untuk gurunya, Guru. ya untuk guru kayak lingkungan belajar jumlah gurunya berapa? Kalau untuk kelasnya atau KKM? Untuk yang katanya ada survei lingkungan belajar tadi tuh yang Pak dijelaskan untuk guru dan kepala sekolah. Kalau untuk besok kegiatan simulasi besok itu tidak ada Bu ya. Besok itu hanya 5 orang siswa tambah 1 orang kontrol. Oh iya. Berarti yang untuk AKM ya survei belajar. Ya, nanti untuk AKM mungkin ada penjelasan lebih lanjut Bu ya. Oh iya. Terima kasih Pak Rian. Ya, sama Bu. Ada lagi yang lain? Masih ada lagi? Mau ditanyakan, mangga. Sayanya lagi santai. Iya.
Mungkin saya sekedar tambahan ya dari yang tadi, mungkin kalau untuk melihat spesifikasi komputer, spesifikasi itu kapan apa mana yang kudu diganti ki? Untuk kliennya sendiri itu nggak terlalu banyak ya. Untuk klien itu kalau itu dua juga sebetulnya sudah ngangkat ya. Dengan RAM 2 GB juga sudah ngangkat. Apa namanya? Yang terpenting itu internetnya. Terus dan mungkin kalau untuk pelaksanaan simulasi desktop tanggal seperti itu mungkin tidak diperlukan webcam ya. Tapi kemarin disampaikan mungkin sekolah bisa menyiapkan nanti pas kegiatan. Bahasa sebetulnya adalah webcam gitu. Tapi apakah nantinya akan diakomodir oleh pusat atau tidak? Saya juga belum ada informasi lebih lanjut ya, tapi dari awal itu untuk pelaksanaan AKM ini diwajibkan ada webcam nanti untuk pelaksanaannya. Untuk belum rekomendasi untuk yang terakhir itu regulasi bagaimana ini boleh ya tambahan saja untuk pelaksanaan besok tanggal 1. Jadi, hanya pakai laptop saja juga bisa, pakai PC pun juga bisa. Kalau nanti mungkin kalau untuk yang pakai PC mungkin ada tambahan untuk webcam ya, kalau akan kayaknya sepertinya gitu. Soalnya aktivitas siswanya itu terrekod oleh webcam yang ada kalau pas pelaksanaan AKM-nya sendiri sih. Untuk tanggal 1 jam berapa Mas ya? Tanggal 1 itu biasanya pagi Pak. Untuk tanggal 1 biasanya standby jam 7 Pak. Kalau sistem biasanya sudah standby jam 8-an. Itu kan di kalender akademik pelaksanaan pas juga tanggal 1 Pak. Jadi gimana? Ya, Bu. Ya. Ini Bu. Ya. Ya, ini dulu sebetulnya sih gini. Jadi kalau prioritas pada jadi begini, yang di siswa yang dijadikan sebagai sampel kan hanya 5 ya. Hanya 5 orang yang dijadikan sebagai sampel ke siswa. Yang 5 orang bisa nggak diunduh setelah pelaksanaan AKM? Iya. Bisa nggak pelaksanaan pasti? Kan hanya 5 orang gitu. Itu tidak mengganggu. Mulainya jam 7 ya? SSB itu nanti biasanya ada di web. Biasanya satu lagi varian untuk kelas 9 berarti ya, kelulusannya nanti berdasarkan apa? Kalau KKM ini kan untuk kelas 8 ya? Iya. Jadi kelas 9 kelulusan itu tidak kelas 9 itu sebetulnya mengacu pada yang tahun kemarin saja pertama. Jadi kelulusan diserahkan sebelumnya ke sekolah, adapun teknik dan metode yang digunakan oleh sekolah itu mangga mau memakai portofolio atau memakai mandiri. Mungkin keseluruhan sih tidak berpengaruh terhadap siswa. Dimatikan dulu nah itu baik dimatikan dulu kalau dengar. Oke, mungkin sudah ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu?
Kalau Ada Varian. Halo Mas Varian. Mau nanya lagi Varian. Varian. misalnya aja sih gimana sih itu? Kalau misalkan Pak anak siswa yang sudah ada namanya ya Pak, pada saat ujian misalkan ada yang berhalangan, atau misalkan anaknya lagi sakit atau gimana. Nah untuk penggantinya siswa yang lain atau gimana Pak? Gimana Bu? Putus. Misalkan yang untuk simulasi kan nanti ada 5 anak ya Pak yang dipilih secara random. Terus misalkan anaknya yang udah dipilih itu ada yang sakit atau berhalangan untuk hadir nggak bisa masuk. Nah gimana tuh Pak? Bisa digantikan. Hanya anaknya saja tapi nggak data-data anaknya ya Pak? Iya, jadi gini, kan besok kan hanya simulasi ya. Iya, boleh ya Pak kalau simulasi ya. Ini sebetulnya di sini sebetulnya boleh. aksi Pengen tahu kalau misalnya anak punya aksi mungkin kita pakai yang maksimal dulu ya. tapi loh Kalau pakai yang minimal nanti pelaksanaannya itu benar juga. Tapi yang rekomendasikan cuma 5 makan aja dulu kan biar nanti ada gambaran gitu kan pas pelaksanaan AKM utama daripada lebih baik sekarang handle daripada nanti pas pelaksanaan AKM utamanya handle gitu. Iya betul. Iya. Iya. Terima kasih Pak Rian.